tarif sertifikatnya lebih murah, dan proses sertifikasinya lebih cepat jika menggunakan Balai Uji MRA. Apa itu MRA? Kita bahas dalam video ini. Salah satu tantangan yang dirasakan oleh setiap pelaku usaha, terutama yang menjual produknya ke berbagai belahan dunia atau melakukan perdagangan internasional adalah proses importasi dari produk tersebut. Pelaku usaha tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan oleh sebuah negara untuk memasukkan atau memasarkan produknya ke negara tersebut. Ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja, tapi juga di berbagai belahan dunia. Karena itu berbagai negara di dunia ini kemudian memutar otak bagaimana supaya proses perdagangan internasional itu jadi lebih mudah, yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf ekonomi bagi setiap negara. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan terutama buat negara-negara yang tergolong masih negara berkembang seperti Indonesia. Dengan mendorong perekonomian tumbuh lebih cepat, maka masyarakatnya juga bisa hidup lebih sejahtera. Salah satu langkah untuk mempermudah proses perdagangan internasional ini adalah dengan terjalinnya kerjasama antara negara atau beberapa negara untuk memudahkan proses ini, atau biasa dikenal dengan Perjanjian Mutual Recognition Arrangement atau MRA. Perjanjian MRA ini bisa dibuat untuk berbagai sektor perdagangan atau produk, tak terkecuali pada produk telekomunikasi. Seperti diketahui, untuk peredaran produk telekomunikasi di Indonesia, baik itu untuk diperjualbelikan atau digunakan, seluruhnya itu wajib melakukan proses Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID, di mana dalam proses ini produk telekomunikasi itu akan diuji, kemudian dilihat apakah fitur telekomunikasinya sesuai dengan ketetapan yang berlaku di Indonesia atau tidak. Dalam proses ini ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi bagi setiap produsen, dan ini juga menjadi tantangan buat mereka. Karena itu, untuk mempermudah proses ini, salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama MRA ini. Tujuannya ya supaya produsen atau manufaktur produk-produk telekomunikasi dari berbagai negara di dunia itu bisa lebih mudah memasarkan produknya di Indonesia. Dengan begitu, Indonesia mendapatkan pemasukan dari penjualan produk-produk tersebut, dan ini akan membuat perputaran ekonomi nasional bisa lebih cepat, dan kembali lagi tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lantas apa yang dimaksud dengan Perjanjian Mutual Recognition Arrangement atau MRA ini? Pada dasarnya ini adalah perjanjian antar dua negara atau lebih untuk saling mengakui hasil penilaian kesesuaian. Penilaian kesesuaian ini bisa berupa sertifikasi, kualifikasi, standar produk dan keahlian, dan lain sebagainya. Untuk menjalin kerjasama ini, setiap negara perlu menunjuk badan atau kementerian atau lain sebagainya yang bertugas nantinya akan menjalin kerjasama dengan badan atau kementerian yang serupa dari negara yang lain. Dalam peredaran produk telekomunikasi di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang dulunya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo adalah kementerian yang menjalin kerjasama dengan negara lain untuk bekerja sama dengan perjanjian MRA ini. Tentu saja untuk menjalin kerjasama MRA ini perlu kesepakatan antar dua lembaga negara tersebut. Yang ini nantinya akan disepakati bersama, yang juga memperhatikan aturan-aturan perdagangan internasional yang berlaku. Jadi poin-poin kerjasama antar dua negara atau lebih dalam perjanjian MRA ini memang sudah disepakati secara bersama, tidak ada aturan bakunya. Yang penting adalah kedua belah negara atau beberapa negara tersebut menyepakatinya dan tidak melanggar aturan internasional yang berlaku. Apa untungnya perjanjian MRA bagi setiap negara yang melakukannya? Yang pertama tentu saja dimulai dari tujuan adanya perjanjian MRA ini, yaitu untuk memperlancar proses perdagangan secara internasional, terutama dari dan kepada pihak-pihak yang menjalin kerjasama tersebut. Hambatan-hambatan teknis seperti regulasi, kualifikasi, dan lain sebagainya bisa diminimalisir dari proses ini. Yang kedua, kembali lagi seperti tadi yang sudah dijelaskan, adalah untuk memperkuat ekonomi dari setiap negara yang menjalin kerjasama. Karena dengan kemudahan perdagangan internasional ini, maka ada berbagai produk yang bisa dipasarkan ke berbagai negara, dan ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Ini pun berlaku untuk perjanjian MRA yang berlangsung secara regional. Misalnya perjanjian MRA antara ASEAN dan Uni Eropa, di mana ASEAN yang secara data dan statistik taraf perekonomiannya itu lebih rendah dibanding dengan Eropa, bisa tumbuh lebih cepat dengan adanya perjanjian MRA ini dengan negara Eropa. Yang ketiga tentu saja dengan adanya perjanjian ini, hubungan antar negara atau regional tadi bisa semakin kuat, dan tidak dipungkiri bahwa suatu saat akan ada perjanjian-perjanjian lain
lainnya yang saling menguntungkan, dan kembali lagi ini akan meningkatkan taraf perekonomian setiap negara atau setiap regional yang menjalin kerjasama MRA tersebut. Dan terakhir, keuntungan dari adanya perjanjian MRA ini, selain dari proses perdagangan internasional tadi, perjanjian MRA juga bisa dijalin dari berbagai sektor lainnya. Sebagai contoh, untuk perjanjian peningkatan sumber daya manusia atau SDM, di mana perjanjian MRA ini akan memudahkan setiap SDM dari sebuah negara untuk bisa bekerja, untuk bisa berkarir di negara-negara yang menjalin kerjasama MRA dengan negara tersebut. Misalnya, Indonesia menjalin perjanjian MRA ini dengan negara-negara yang ada di Eropa. Dan seperti kita ketahui, taraf pendidikan di Eropa itu lebih tinggi ketimbang yang ada di Indonesia. Jadi dengan adanya perjanjian ini, SDM atau orang-orang yang ada di Indonesia itu bisa lebih mudah untuk berpendidikan dan berkarir di negara-negara yang ada di Eropa. Dengan begitu, taraf hidupnya dan secara umum taraf perekonomiannya akan meningkat, yang nantinya diharapkan bisa membangun negara Indonesia ini untuk bisa lebih maju. Komindigi yang sebelumnya bernama Kominfo sudah menjalin perjanjian MRA ini untuk perdagangan produk telekomunikasi. Namun hingga saat ini baru dengan negara Korea Selatan saja. Komdigi menandatangani letter of intent kerjasama dengan Kementerian Sains dan ICT Korea Selatan. Pada intinya perjanjian MRA antara Komdigi dengan Kementerian Sains dan ICT Korea Selatan ini adalah untuk saling mengakui hasil pengujian di balai uji masing-masing. Selain itu, beberapa poin penting dalam kerjasama ini adalah untuk mendorong transparansi dan pertukaran informasi dalam regulasi dan transfer teknologi antara kedua negara. Selain itu, juga untuk menciptakan kesetaraan dalam kemampuan pengujian antara laboratorium pengujian atau balai uji dari masing-masing negara. Dalam sertifikasi DJID, perjanjian MRA ini sangat menguntungkan untuk setiap pelaku usaha atau pemohon sertifikasi DJID yang mau mensertifikasi produknya. Karena dengan adanya perjanjian tersebut, pengujian yang dilakukan di balai uji yang menjalin kerjasama MRA ini, dalam hal ini Korea Selatan, itu bisa diakui hasilnya. Namun tentu saja tidak semua balai uji yang ada di Korea Selatan itu diakui hasil pengujian produk telekomunikasinya untuk proses sertifikasi DJID ini. Per April tahun 2026 ini ada sekitar 9 balai uji yang ada di Korea Selatan yang bisa digunakan untuk pengujian produk telekomunikasi yang mau diedarkan di Indonesia. Untuk daftar balai ujinya, Bapak Ibu bisa melihat dari gambar berikut ini, atau Bapak Ibu juga bisa melihat langsung di laman sertifikasi.postel.go.id. Namun juga penting diperhatikan cakupan pengujian dari balai uji tersebut. Selain itu, pastikan juga lokasinya sesuai dengan yang tertera dalam daftar tersebut. Karena jika berbeda, baik itu pengujian yang dilakukan atau lokasinya, itu tidak bisa digunakan untuk mengajukan permohonan sertifikasi DJID. 9 balai uji yang ada di Korea Selatan yang tadi sudah ditampilkan itu bisa digunakan untuk pengujian produk telekomunikasi yang mau diedarkan di Indonesia. Dengan begitu, produk tersebut tidak lagi harus dilakukan pengujian di balai uji yang ada di Indonesia. Dan perlu diketahui, jika Bapak Ibu menggunakan balai uji yang ada di Korea Selatan untuk pengujian produk telekomunikasi yang mau diedarkan di Indonesia, Bapak Ibu itu artinya akan melalui jalur evaluasi dokumen dalam proses sertifikasi DJID ini. Jika melalui jalur evaluasi dokumen ini, proses sertifikasi DJID Bapak Ibu itu bisa berlangsung lebih cepat. Sebagai estimasi, jika Bapak Ibu melakukan pengujian produk telekomunikasinya di Indonesia, waktu yang dibutuhkan untuk keseluruhan proses sertifikasi DJID-nya itu sekitar 4-6 minggu. Namun jika melalui jalur evaluasi dokumen, prosesnya berlangsung sekitar 3-5 hari. Tapi ini juga tergantung dengan antrian permohonan yang masuk ke DJID. Jika semakin banyak, tentu saja bisa jadi lebih lama. Tapi tetap saja prosesnya itu lebih cepat dibanding Bapak Ibu harus melakukan pengujian produknya di balai uji yang ada di Indonesia. Jika Bapak Ibu menggunakan balai uji MRA yang ada di Korea Selatan ini, Bapak Ibu tidak perlu lagi khawatir tentang konsekuensi hukum yang terjadi. Misalnya jika suatu saat terjadi masalah finansial pada balai uji yang ada di Korea Selatan yang ditunjuk dalam perjanjian MRA ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena hasil pengujiannya tetap akan diakui. Dan jika memang itu menghambat proses sertifikasi DJID, Bapak Ibu bisa langsung berkoordinasi dengan DJID atau Komdigi untuk membantu proses tersebut. Namun jika Bapak Ibu menggunakan balai uji non-MRA, jika masalah ini terjadi, Bapak Ibu harus intens berkoordinasi dengan balai uji tersebut. Dan tentu saja prosedurnya bisa jadi lebih ribet dan bahkan bisa jadi lebih lama. Dan yang terakhir dan pasti ini paling disukai oleh pelaku usaha atau pemohon sertifikasi, jika Bapak Ibu menggunakan balai uji luar negeri MRA yang ada di Korea Selatan itu, tarif sertifikat DJID-nya itu lebih murah dibanding Bapak Ibu menggunakan balai uji luar negeri non-MRA.
Itu tadi penjelasan tentang Perjanjian Mutual Recognition Arrangement atau MRA, khususnya dalam proses sertifikasi DJID. Namun penting digarisbawahi bahwa hingga saat ini baru balai uji yang ada di Korea Selatan, yang mana memang sudah menjalin perjanjian MRA ini dengan Indonesia. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih banyak tentang Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID, produk telekomunikasi, dan update tentang teknologi lainnya, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.